waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Francisca Wayaken, NIM 17030300096, kelas B, semester 7, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan mencoba membahas tentang kebijakan kesejahteraan sosial dan nilai-nilai sosial dan nilai-nilai yang mendasari. Istilah kesejahteraan sosial berbicara tentang sifat kolektif masyarakat Amerika Serikat. Warga negara adalah bagian dari banyaknya sistem, dan sistem itu bergabung menjadi sistem yang lebih besar. Misalnya, seseorang adalah bagian dari keluarganya, lingkungan, sekolah, atau tempat kerja, dan kelas sosial. Setiap orang juga ditentukan oleh identitas yang berbeda, seperti etnis, ras, jenis kelamin, agama, kemampuan fisik dan mental, orientasi seksual, dan usia. Kesejahteraan berbicara tentang keadaan keseimbangan yang sehat bagi orang-orang. Oleh karena itu, kesejahteraan sosial berarti kesejahteraan masyarakat. Pemeliharaan kesejahteraan masyarakat adalah domain kesejahteraan sosial. Domain kebijakan kesejahteraan sosial. Kebijakan kesejahteraan sosial adalah tanggapan kolektif terhadap masalah sosial. Kebijakan ini menyirat asumsi posisi, tetapi posisi tidak selalu membutuhkan tindakan. Ini bisa menjadi upaya habis-habisan untuk memberantas masalah sosial atau pilihan untuk mengabaikan masalah sosial. Misalnya, dari tahun 1883 hingga 1990, pemerintah federal tidak memiliki apapun. Baik, di sini kebijakan publik terkait AIDS. Meskipun penyakit telah didokumentasikan sebagai tumbuh karena menjadi perhatian nasional sejak tahun 1983, tidak ada undang-undang federal yang diberlakukan hingga tahun 1990. Kelambanan ini mewakili keputusan federal untuk membiarkan komunitas lokal dan sosial lembaga layanan menangani AIDS. Ini juga mencerminkan keputusan untuk tidak memperlakukan AIDS sebagai perhatian nasional. Masalah atas nama masyarakat, dan upaya ini atau kurangnya upaya bisa jadi ditemukan di badan pemerintah federal, negara bagian, kesukuan dan lokal, nirbala, dan untuk organisasi profit, lembaga keamanan, dan kelompok masyarakat. Program kesejahteraan sosial adalah produk dari kebijakan kesejahteraan sosial. Seperti yang disebutkan sebelumnya, contoh program sosial yang menyentuh kita semua adalah sosial asuransi atau jaminan sosial. Program ini dimulai sebagai respon terhadap kondisi ekonomi dan sosial dari depresi besar yang saat ketidakamanan ekonomi bagi jutaan orang. Sesuatu harus dilakukan mengoreksi ketidakseimbangan dalam perekonomian dan memberikan dukungan ekonomi pada tingkat tertentu. Solusinya adalah pengesahan Undang-Undang Jaminan Sosial tahun 1935. Seperti yang sering terjadi, masalah ini adalah diketahui publik jauh sebelum adanya kebijakan dan program mengatasinya. Yang berikut
pentingnya mempelajari kesejahteraan sosial. Dalam memahami sistem kesejahteraan sosial berarti mendapatkan kekuasaan untuk mempertanyakan, mengadvokasi perubahan, dan membuat keputusan yang baik tentang kehidupan masyarakat. Anda dapat merencanakan masa depan Anda dengan baik. Sebagai seorang profesional di bidang layanan manusia, Anda juga bisa menjadi pemimpin yang lebih baik dan sumber informasi yang lebih baik untuk klien. Pekerja sosial, menurut sifat dan etika profesionalnya berkaitan dengan kesejahteraan, menjadi dari semua anggota masyarakat. Menurut National Association of Social Kode Etik Pekerja, yaitu pekerja sosial harus mempromosikan kesejahteraan umum masyarakat. Pasal 6.04a menyatakan bahwa pekerjaan sosial harus menyadari dampaknya arena politik dalam praktik dan harus mengadvokasi perubahan dalam kebijakan peraturan legislasi untuk meningkatkan kondisi sosial guna memenuhi kebutuhan dasar manusia dan lebih pada keadilan sosial. Oleh karena itu, studi tentang kebijakan, program, dan praktik kesejahteraan sosial tipe untuk mempersiapkan menjadi pekerja sosial. Buku ini didasarkan pada beberapa prinsip umum. Yang pertama, setiap orang adalah bagian dari sistem kesejahteraan sosial. Pada waktu yang berbeda dalam hidup Anda, peran Anda akan bervariasi tetapi sederhana. Dengan menjadi anggota masyarakat, Anda secara otomatis menjadi bagian dari sistem dan penerima kesejahteraan sosial. Setiap kali Anda mendapat gaji, pajak dipotong agar pemerintah dapat membayar dan memberikan layanan. Saat pemerintah menggunakan uang pajak untuk menyediakan layanan kesejahteraan sosial, ia mengambil peran sebagai penyedia. Setiap kali Anda berkendara di jalan umum, keluarkan buku dari perpustakaan umum, andalkan pada kebakaran atau perlindungan polisi, atau pergi ke sekolah, Anda menerima kesejahteraan sosial publik, layanan, dan mengambil peran penerima. Misalnya, sebagian besar universitas dan perguruan tinggi kaki publik atau swasta menerima bantuan pemerintah. Apakah itu dibentuk dolar pajak negara bagian, uang federal untuk bantuan keuangan, atau status bebas pajak sebagai lembaga non-profit. Kesejahteraan sosial memberikan manfaat bagi sekolah, yaitu penerima. Yang ketiga, ada beberapa pendekatan berbeda untuk memberikan kesejahteraan sosial jasa. Program sosial bervariasi sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Pemeriksaan prinsip yang mendasari pelayanan sosial membantu kita memahami kesejahteraan sosial sistem. Yang keempat, upaya publik dan swasta berkontribusi pada kesejahteraan sosial. Warga negara terlibat dalam pembuatan kebijakan kesejahteraan sosial, berpartisipasi dalam pemilihan, berkontribusi pada pembuatan kebijakan dan kesejahteraan sosial karena pejabat yang dipilih mengembangkan dan memberlakukan hukum publik. Tidak memilih juga merupakan cara berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan karena non-voter membiarkan mereka yang memberikan suara membuat pilihan.
Upaya pribadi juga merupakan bagian dari sistem kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Premis kelima dan terakhir dari buku ini menyangkut pengaruh nilai keyakinan pada sistem kesejahteraan sosial Amerika Serikat. Sebuah nilai adalah layak, keinginan, atau nilai dan keyakinan yang berubah seiring waktu. Sebuah nilai adalah seiring waktu. Nilai dan keyakinan bergabung bersama ketika orang-orang merasa bahwa sesuatu bernilai investasi atau komitmen uang, waktu, atau masyarakat. Karena nilai dan keyakinan orang adalah bentuk ekspresi individu. Oleh karena itu, sulit untuk mencapai konsensus untuk komitmen nasional. Orang adalah anggota kelompok sosial, politik, budaya, dan ekonomi yang berbeda. Di dalam masing-masing kelompok tersebut, seorang memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda di sana. Sistem kesejahteraan sosial kita terdiri dari upaya terorganisir dan struktur yang digunakan untuk menyediakan kesejahteraan masyarakat. Dalam bentuknya yang paling sederhana, sistem dapat berupa konsep. Dikatakan memiliki 4 bagian yang saling terkait, yaitu masalah sosial, tujuan kebijakan, peraturan perundang-undangan, regulasi, dan program kesejahteraan sosial. Sistem kesejahteraan sosial dimulai dengan masalah sosial yang teridentifikasi. Semua orang Amerika adalah penyedia dan penerima layanan kesejahteraan sosial. Peran berubah dari situasi ke situasi. Sistem ada untuk 2 alasan, yaitu untuk menciptakan jaringan pengaman bagi semua orang dan untuk menyediakan layanan yang tidak dapat disediakan oleh individu untuk dirinya sendiri, seperti proteksi kebakaran dan jalan raya antar negara bagian. Beberapa konsep kunci menjadi dasar pelayanan kesejahteraan sosial. Konsep ini termasuk residual, kelembagaan, universal, dan pendekatan selektif untuk pembangunan kebijakan dan program kesejahteraan sosial.